Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kelimpahan. Yang sedang sakit segera dipulihkan, disembuhkan. Yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Kita lanjut lagi videonya. Kemarin kita habis membahas tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Dan kali ini sesuai janji Pak Lek untuk membuatkan video tentang postingan yang sebelumnya, yaitu anchoring. Maka ini mumpung ada waktu, Pak Lek coba bikinkan videonya. Bentar ya, santai dulu ya Pak Lek, nyalain rokok dulu biar bersemangat membantu teman-teman untuk membuat tutorialnya. Langsung aja kita mulai untuk materinya. Anchoring. Apa itu anchoring? Anchoring ini juga bisa disebut jangkar. Jadi prinsipnya, ini prinsip kerjanya ya. Jadi biar teman-teman juga bisa paham prinsip kerjanya anchoring ini ya. Bahwa kita, pikiran kita cenderung mengulangi pengalaman emosi masa lalu. Jika pemicunya diaktifkan. Kita ulang sejenak tentang postingan Pak Lek di Facebook tentang anchoring, bahwa cara kerjanya jangkar ini, anchoring ini, bahwa pikiran kita cenderung mengulangi pengalaman emosi masa lalu jika pemicunya diaktifkan. Nah, contoh yang paling gampang gitu, mudah ya. Contoh ini makanan. Contoh makanan. Pernah nggak teman-teman itu mengalami suatu ketika pergi ke suatu tempat, entah itu di rumah makan atau mungkin lagi kumpul dengan keluarga atau teman, memakan makanan atau menikmati hidangan. Ketika Anda menikmati, merasakan dari hidangan tersebut, tiba-tiba langsung terkoneksi kepikiran, mengingat akan suatu hal, bahwa makanan tersebut mengingatkan akan sesuatu, mungkin orang yang sangat berharga, spesial. Misalkan, kok ini kayak seperti masakan mamahku ya, kok ini kayak masakan nenekku ya.
Pernah nggak teman-teman merasakan hal itu? Nah, itu namanya anchor, jangkar. Pemicunya ya makanan. Ketika kita makan, menikmati suatu hidangan, karena sebelumnya di masa lalu kita mempunyai pengalaman tentang makanan yang sampai benar-benar terkesan, masuk ke memori alam bawah sadar. Nah, ketika rasanya itu diaktifkan, maka secara otomatis autopilot teman-teman akan mengulangi pengalaman sebelum-sebelumnya, pengalaman yang sudah lama gitu, akan muncul kembali, akan teringat kembali. Paham ya teman-teman ya? Ini prinsip dasarnya anchoring. Bahwa anchoring ini salah satu teknik dalam NLP. Apa itu NLP? Neuro Linguistic Programming. Jadi dalam dunia NLP ini sangat populer teknik ini, bahwa ini bisa untuk mengakses kembali, dengan teknik ini mengakses kembali atau untuk menstimulus otak, mengakses kembali sebuah keadaan emosi yang dikehendaki. Contoh misalkan gitu ya, ini misalkan satu, teman-teman ingin mengakses rasa bahagia. Nah, bahagia ini coba diingat-ingat, coba flashback ke belakang. Rasa yang paling dominan, rasa yang sangat bahagia itu ketika momen apa? Entah itu mungkin ulang tahun. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nanti ini sendiri disesuaikan dengan pengalaman emosinya teman-teman. Ulang tahun misalkan, ketika mungkin mendengar lagu ulang tahun, langsung otomatis perasaan teman-teman langsung bahagia, terbawa ke masa lalu, entah masa kecil atau mungkin masa momen yang benar-benar paling terkesan ketika ulang tahun, dapat sebuah kejutan dengan orang-orang yang spesial. Ini bahagia. Nah, pemicunya tadi jangkarnya itu kan berarti kan lagu kan, musik. Jadi ketika teman-teman pengen mengakses kembali rasa bahagia, berarti jangkarnya kan ini, ketika mendengar lagu atau musik ulang tahun, kapanpun, dimanapun, Anda langsung autopilot kebawa ke pengalaman masa lalu, rasa bahagia yang benar-benar kerekam sangat indah. Berarti jangkarnya kan ini. Ini satu, ini dua.
Misalkan gitu ya, teman-teman ini rasa rindu atau kangen. Rasa rindu atau kangen dengan seseorang yang teman-teman anggap berharga atau spesial. Kebetulan orang yang Anda kangenin, Anda rinduin, kebetulan sudah meninggal. Dan Anda ingin semacam kayak nostalgia. Apa yang sekiranya bisa memicu rasa ini, bisa terpenuhi, bisa aktif kembali. Momen-momen apa yang dengan orang tersebut, orang yang dimaksud. Nah, ini dicari apa yang paling dekat rasa ini bisa muncul, emosi apa yang bisa diakses kembali. Misalkan gitu ya, orang yang dimaksud suka dengan lagu tertentu, misalkan lagu tertentu, atau mungkin bisa makanan, atau mungkin dengan parfum yang dia kenakan. Nah, ini contoh aja ya teman-teman, nanti teman-teman menyesuaikan aja. Nah, ketika ini kan jangkarnya nih, ketika teman-teman mendengar sebuah lagu yang kaitan eratnya dengan orang yang dimaksud, Anda akan langsung otomatis muncul rasa ini. Atau mungkin makanan yang dia gemari, dia sukai, otomatis teman-teman akan langsung kebawa ke emosi ini. Begitu pula mungkin dengan parfum yang biasa dia kenakan, teman-teman akan otomatis ke sini. Jadi jangan bingung untuk menentukan pemicunya, jangkarnya itu apa. Nah, dari penjelasan Pak Le ini mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti untuk menentukan jangkarnya itu apa. Memang yang paling mudah itu kan emosi yang pernah dialami. Pastinya kan pengalaman masa lalu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau kita buat jangkar baru gimana Pak Le, bisa enggak? Jadi kita belum pernah punya pengalaman, misalkan percaya diri. Selama ini saya kurang percaya diri dan saya belum pernah punya pengalaman bisa percaya diri. Itu gimana Pak Le? Nah, ya, pertanyaan yang bagus. Percaya diri. Karena tidak ada pengalaman atau keadaan emosi yang pernah dialami, berarti kan harus bikin jangkar baru ini. Jangkar baru. Jadi jangkar ini kayak semacam password ya teman-teman. Kayak semacam pin untuk mengakses emosi kembali. Berarti kan teman-teman tugasnya membuat program,
emosi. Emosi yang diinginkan, yaitu percaya diri. Nah, tinggal tentukan, misalkan gitu ya, Anda membuat jangkar baru, buat jangkar itu seunik mungkin, senyaman mungkin. Misalkan dengan Anda menggenggam, mengepal. Ketika Anda, teman-teman, pengen tampil dengan percaya diri, ambil napas. Ambil napas dari hidung, keluarin dari mulut. Lakukan itu berulang kali sampai benar-benar teman-teman ini rileks. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan rileks, terus untuk memprogram jangkar baru tersebut, teman-teman mengepal tangan sekeras mungkin. Ketika teman-teman menarik napas melalui hidung sampai habis ya, itu langsung visualisasikan rasa percaya diri teman-teman seperti apa. Bisa dibantu dengan figur yang teman-teman idolakan, orang yang penuh percaya diri, penuh karisma, penuh pesona. Nah, ketika teman-teman narik napas, ini kondisi udah rileks ya, kondisi udah rileks, tarik napas dari hidung. Nah, ketika sampai puncaknya, sebelum Anda mengembuskan tarikan napas tersebut, tanamkan program sambil bervisualisasi tokoh atau figur yang teman-teman bisa jadikan acuan seberapa percaya dirinya orang tersebut. Bisa teman-teman miliki rasa percaya dirinya itu. Jadi genggam, kepal, bayangkan, visualisasikan percaya dirinya teman-teman di depan orang banyak, tampil penuh percaya diri. Rasakan rasa wibawanya teman-teman, karismatiknya teman-teman, pesonanya teman-teman. Semua orang pada respect, semua orang pada salut. Itu terus diperbesar dalam visualisasinya teman-teman. Rasakan dengan kuat, tanamkan dengan baik-baik ke dalam alam bawah sadar teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengakses kembali rasa percaya diri, teman-teman cukup tarik napas, terus genggam. Dan pastinya karena ini masih proses belajar, mungkin belum maksimal, perlu latihan untuk mencangkokkan program percaya diri tadi. Salah satunya memasang jangkarnya, itu tadi ketika proses tarik napas, pasang jangkarnya. Pemicunya dari genggaman tangan. Jadi ketika teman-teman butuh rasa percaya diri, ketika teman-teman menggenggam tangan, mengepal, otomatis teman-teman langsung percaya diri. Atau bisa juga selain mengepal, menepuk dada. Menepuk dada ini salah satu bentuk untuk membangkitkan emosi, betapa gagahnya teman-teman, betapa percaya dirinya teman-teman.
Jadi bisa menyesuaikan pemicunya itu dengan melakukan gerakan atau apa dari teman-teman. Paham ya, teman-teman ya, yang saya maksud ya di sini ya. Atau misalkan ini yang percaya diri ya. Terus yang kedua, misalkan teman-teman pengen mengendaki suasana tenang, atau damai. Anggaplah kita bikin program baru, jangkar baru. Hal yang paling mudah untuk membuat program tenang dan damai, hening, bisa membuat jangkar baru dengan pemicunya itu wewangian atau mungkin musik atau bisa juga dengan self-talk. Nah, self-talk ini anggaplah teman-teman itu berbicara dengan dua kepribadian, satu pribadi diri Anda sendiri, yang satunya lagi virtual. Jadi Anda teman-teman ngobrol dengan bayangan teman-teman sendiri. Nah, tinggal apa yang jadi topik pembicaraannya, teman-teman akan otomatis hanyut dalam emosi ini. Atau mungkin bisa entah cerita, entah mungkin curhat dengan diri sendiri. Teman-teman bisa merasa tenang, bisa merasa lega, arahnya ke situ. Nah, wewangian ini bisa apapun. Kalau Pak Le biasanya butuh hening atau damai, Pak Le nyiumin aroma dupa. Jadi dupanya nggak dibakar, cuma dihirup aja wanginya, itu udah langsung Pak Le udah langsung ngetran gitu. Atau bisa juga mungkin kalau yang bagi perokok, nah pakai rokok. Ini jangkar-jangkar baru. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Takutnya Pak Le yang jelasin terlalu cepat atau mungkin malah bingung. Karena di sini juga Pak Le butuh respon balik dari teman-teman. Kira-kira materi ini bisa diterima atau dipahami atau enggak sama teman-teman. Nanti Pak Le coba jawab apa yang bikin bingung, apa yang kurang jelas. Pak Le coba bantu untuk menjawab, bisa di kolom komentar maupun di Facebook. Oke, itu teman-teman, terima kasih.